Halo guys, welcome to my channel. Nah, kali ini kami akan membahas diabetes mellitus. Sebelumnya, ada yang udah tahu belum sih apa itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus adalah kelainan endokrin yang ditandai dengan tingginya kadar glukosa darah. Diabetes mellitus adalah penyakit yang ditandai dengan hiperglikemia dan gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein yang berhubungan dengan defisiensi absolut atau relatif dalam kerja dan atau sekresi insulin. Nah, diabetes itu sendiri memiliki 4 jenis. Yang pertama, diabetes mellitus tipe 1. Tipe ini disebabkan oleh kerusakan sel beta di pankreas. Selanjutnya, diabetes mellitus tipe 2. Tipe ini memiliki beberapa variasi penyebab, yaitu dominan resistensi insulin, defisiensi insulin relatif, dan defek sekresi insulin. Selanjutnya adalah diabetes mellitus dalam kehamilan. Diabetes ini menyerang ibu hamil dikarenakan gagalnya mempertahankan euglikemia. Biasanya terjadi pada kehamilan trimester kedua atau ketiga. Yang terakhir adalah diabetes mellitus pada individu yang mengalami hiperglikemia. Pada tipe ini ada beberapa faktor risiko, di antaranya kelainan spesifik seperti kelainan genetik fungsi sel beta, kemudian endokrinopati, penggunaan obat yang mengganggu fungsi sel beta, penggunaan obat yang mengganggu kerja insulin, serta terjadinya infeksi atau sindrom genetik. Nah, apa sih yang membedakan orang normal dengan penderita diabetes mellitus? Orang normal bisa langsung makan tanpa minum obat atau hal lain untuk memasukkan suatu zat dalam tubuh yang membantu metabolismenya. Sedangkan bagi penderita diabetes mellitus, butuh obat untuk merangsang produksi suatu zat, yaitu perlunya suntik insulin sebelum makan atau pada malam hari sebelum tidur agar kadar gula darahnya tetap stabil. Untuk teman-teman, jangan sampai rutin suntik insulin ya. Ayo kita hindari diabetes mellitus sedini mungkin. Capek juga kan ya kalau harus suntik insulin dulu setiap sebelum makan. Teman-teman gak mau kan? Nah, maka dari itu ayo kita kenali dulu apa aja sih penyebab dari diabetes mellitus supaya kita bisa terhindar dari diabetes mellitus itu sendiri. Yang pertama itu ada faktor genetik. Jika ada keluarga yang memiliki riwayat diabetes, maka kita memiliki risiko lebih tinggi untuk terkena diabetes. Yang kedua adalah obesitas. Obesitas ini merupakan faktor risiko utama terjadinya diabetes tipe 2. Lemak pada tubuh, terutama di sekitar perut, dapat mengganggu fungsi insulin dan meningkatkan resistensi insulin. Yang ketiga adalah gaya hidup tidak sehat. Ada banyak sekali pola hidup tidak sehat yang tanpa sadar sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, kurang aktivitas fisik, kebiasaan merokok, mengonsumsi alkohol secara berlebihan, serta pola makan yang tidak sehat, seperti seringnya mengonsumsi makanan olahan, makanan yang mengandung gula secara berlebihan, dan makanan yang mengandung lemak jenuh secara berlebihan. Terakhir, adanya kondisi medis yang meningkatkan resiko terkena diabetes. Contohnya, sindrom ovarium polikistik, penyakit pankreas, hipertensi, dan gangguan tiroid. Apa aja sih gejala diabetes mellitus? Nah, gejala diabetes mellitus ini ada dua, ada gejala utama dan gejala tambahan. Gejala utamanya ini meliputi intensitas buang air kecil yang cukup sering, cepat merasa lapar, sering merasa haus. Gejala tambahannya meliputi berat badan menurun cepat, kesemutan, gatal di daerah kemaluan pada wanita, keputihan pada wanita, dan luka yang sulit sembuh. Nah, bagi teman-teman yang merasa memiliki gejala seperti ini, jangan ragu untuk memeriksakan dirinya ke dokter. Oke teman-teman? Setelah tahu tipe, penyebab, dan gejala dari diabetes, yuk sama-sama kita cegah dengan cara berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik,
Menjaga berat badan ideal, seimbangkan kadar gula darah dengan mengonsumsi makanan sehat dan bergizi, serta rutin memeriksa gula darah minimal 1 kali dalam setahun. Okay, thank you for watching and bye-bye.